Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang perubahan fase dan diagram prosesnya. Ya, perkenalkan nama saya Yodi Hendrawan Santoso dan teman saya saya Angga Novisius Nadi Barus. Lanjut aja kita akan bahas perubahan fase dan diagram prosesnya. Ya, pengertian perubahan zat fasa. Perubahan zat fasa adalah proses perubahan untuk suatu zat menjadi bentuk lain. Salah satu penyebab perubahan fase tersebut adalah kalor. Perubahan fase merupakan efek dari adanya salah satu sifat fisika, yaitu wujud. Sifat fisika zat sendiri ialah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat. Misalnya, wujud, warna, kelarutan, daya hantar listrik, dan kemagnetan. Titik lebur dan titik didih. Secara harfiah, perubahan fase terjadi saat sebuah zat gas ke cair, zat cair ke padat, padat ke gas, dan sebaliknya. Setiap proses melibatkan panas. Baik panas itu dilepas oleh zat apapun diterima oleh zat, tapi tidak melibatkan perubahan temperatur. ya. Selanjutnya di sini ada diagram dari proses perubahan fasa. Di sini kita lihat ada gas, padat, dan cair. Nah, dari padat ke cair kita bisa bilang itu artinya mencair. Nah, dari cair ke padat itu artinya membeku. Begitu juga penjelasan yang lainnya bisa kita lihat sesuai tanda panah di gambar. Ya, yang pertama kita akan membahas contoh dari diagram proses perubahan fase tadi, yaitu menguap. Di sini menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat gas atau berubah menjadi uap. Di sini kita lihat contohnya pada gambar ada air yang direbus sehingga menimbulkan uap. Nah, contoh lain dari penguapan bisa kita ilustrasikan seperti BBM yang menguap, bahan bakar, atau juga siklus air hujan yang dimana air laut mengalami penguapan. Nah, pertanyaannya adalah apakah menguap hanya dapat terjadi dengan adanya pemanasan atau kalor? Ya, sebenarnya itu tidak selalu adanya pemanasan atau kalor. Karena kalau kita perhatikan pada sebuah gelas yang tertutup yang berisi dengan air dan ditutup oleh tutup cangkir, bisa kita lihat lama kelamaan air yang di dalam gelas itu akan menguap dan sehingga menimbulkan ada titik-titik air di langit-langit pada tutup gelas tersebut. Jadi proses penguap tidak hanya dapat terjadi dengan adanya kalor atau pemanasan. Nah, lanjut yang kedua adalah mengembun. Mengembun atau kondensasi adalah proses di mana uap air berubah dari bentuk gas ke bentuk cair. Ya, contohnya tadi bisa kita lihat di sini di kaca mobil. Ketika kita sedang menyetir dengan posisi hujan, maka lama-kelamaan kaca mobil akan mengembun. Atau gelas yang diisi dengan batu es, maka kaca gelas tersebut akan mengembun. Lanjut contoh yang ketiga yaitu perubahan fasa, yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Nah, suhu yang panas di sini terjadi akibat ada kalor tadi ya yang dimaksud. Yaitu seperti kita lihat pada gambar, ada es batu yang mencair. Ini terjadi akibat adanya kalor. Ya, di sini ada perubahan fase membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Ya, contohnya seperti di gambar ini adalah es batu yang darinya air menjadi es batu yang dipadatkan melalui perpindahan kalor. Nah, ada juga menyublim, adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Seperti pada gambar terjadi pada kamper atau pewangi kamar mandi, itu terjadi penyubliman karena dari zat padat menjadi gas. Nah, yang terakhirnya ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari fasa gas menjadi padat. Contohnya uap menjadi salju.
kita lanjut sekarang fase dari zat murni. Di sini ada solid, liquid, dan gas. Solid yang pertama adalah solid atau padat. Jarak antara molekul sangat dekat sehingga gaya tarik menarik antar molekul sangat kuat. Maka bentuknya tetap atau konstan. Gaya tarik antara molekul-molekul cenderung untuk mempertahankannya pada jarak yang relatif konstan. Pada temperatur tinggi, molekul melawan gaya antara molekul dan terpencar. Yang kedua ada liquid yaitu cair, di mana susunan molekul mirip dengan zat padat, tetapi terhadap yang lain sudah tidak tetap lagi. Sekumpulan molekul akan mengambang satu sama lain. Dan yang terakhir adalah gas. Jarak antara molekul berjauhan dan susunannya acak. Molekul bergerak secara acak. Nah, dari kesimpulan di sini bahwa kita bisa menarik kesimpulan molekul yang lebih teratur itu adalah pada solid atau padat, di mana molekulnya ini tersusun secara teratur. Proses perubahan fase zat murni. Semua zat murni mempunyai kelakuan umum yang sama, sebagai contoh air atau water. Nah, di sini kita mempunyai prosesnya dari proses pertama sampai proses kelima. Pada fase pertama disebut sebagai compressed liquid atau subcooled liquid. Pada state ini penambahan panas hanya akan menaikkan temperatur, tetapi tidak menyebabkan terjadi penguapan. Yang di state kedua disebut sebagai saturated liquid atau cairan jenuh. Pada state ini fluida tepat akan berubah fasenya. Penambahan panas sedikit saja akan menyebabkan terjadinya penguapan, akan mengalami sedikit perubahan volume. Yang ketiga disebut juga saturated liquid vapor mixture atau pencampuran uap dan cairan jenuh. Pada keadaan ini, uap dan cairan jenuh berada dalam kesetimbangan. Penambahan panas tidak akan menaikkan temperatur, tapi hanya menambah jumlah penguapan. Yang keempat, ada state 4. Campuran tepat berubah jadi uap seluruhnya, disebut saturated vapor atau uap jernih. Pada keadaan ini, pengurangan panas akan menyebabkan terjadi pengembunan atau about to condense. Yang terakhir, yang kelima, disebut sebagai superheated vapor atau uap panas lanjut. Penambahan panas akan menyebabkan kenaikan suhu dan volume. Ya. Sekarang kita lanjut pada diagram proses perubahan fase air pada tekanan konstan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari bawah air itu menjadi es. Nah, ketika mengalami tekanan itu maka kelamaan akan berubah zat. Di sini setelah yang awalnya jadi es itu melebur, sehingga kalau ditambah lagi tekanan konstannya akan menjadi cair. Dan jika pemanasan atau kalornya bertambah lagi, maka air tersebut akan menguap. Nah, dan itu akan menjadi uap air atau gas. Nah, jadi bisa kita bilang apabila suatu zat padat dipanaskan terus-menerus pada tekanan tetap, maka temperaturnya akan naik terus sampai pada suatu harga temperatur tertentu, di mana temperaturnya menjadi konstan. Pada temperatur konstan tersebut, kalor yang diserap zat dipergunakan seluruhnya untuk melakukan perubahan wujud atau transformasi fase. Temperatur zat akan naik lagi apabila seluruh massa zat sudah berubah wujudnya. Ya, jadi begitulah penjelasan dari diagram ini. Diagram fase. Diagram fase adalah sejenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi kesetimbangan antara fase-fase yang berada dari suatu zat yang sama. Melibatkan 3 komponen, yaitu tekanan bersimbol P, volume bersimbol V, dan temperatur bersimbol T. Diagram fase yang melibatkan 3 komponen berupa grafik 3 dimensi, sedangkan diagram fase yang hanya melibatkan 2 komponen berupa grafik 2 dimensi. Ya, selanjutnya di sini kita bisa lihat lagi yang kedua diagram fase dari zat murni. Nah, di sini ada beberapa garis. Yang pertama kita bisa lihat ada garis sublimation line atau garis sublim. Itu digunakan untuk memisahkan daerah uap atau vapor dengan daerah beku atau solid. Lanjut kita bisa lihat juga ada garis vaporization line
atau garis penguapan yang memisahkan daerah cair dari daerah uap. Nah, yang ketiga ada garis melting line atau garis leleh yang memisahkan daerah beku dari daerah cair. Nah, kalau bisa kita lihat di sini untuk garis melting line ada dua ya, di mana ada substance that expand of freezing dan satu lagi substance that contract on freezing. Jadi ada perbedaan antara expand dan contract di sini. Nah, lanjut kita bisa ngelihat lagi pada gambar di samping ada garis melting tadi. Nah, garis putus-putus yang satunya lagi tidak putus-putus. Nah, kalau untuk garis melting putus-putus itu merupakan melting line untuk zat yang memuai saat beku. Sementara untuk zat yang menyusut saat beku, garis melting line-nya hanya berupa garis biasa. Jadi itu perbedaan dari kedua garis melting di sini. Nah, dari gambar di samping juga terlihat bahwa kondisi liquid atau cair hanya dapat terjadi pada tekanan di bawah tekanan triple point. Ya, Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon disampaikan, dan jika ada yang salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yudi Hendrawan pamit. dan saya Angga Novicensius juga pamit. Selamat sore.